Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran SKE, yaitu Sistem Kontrol Elektropneumatik. Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang silinder ya. Ada silinder tunggal, ada silinder ganda. Nah, tugasnya kemarin sudah dibuat ya. Baik. Nah, untuk hari ini kita masuk ke katup pengarah pneumatik ya, atau disingkat dengan KKA ya, katup kontrol arah direction valve. Di sini mengenai simbol penamaan dan penomoran. Nah, ini silahkan kamu simak baik-baik video ini ya, dimana pada materi minggu ini yaitu kita membahas tentang bagaimana membaca katup pneumatik pada pneumatik ya, penamaan katup atau valve, di mana di sini ada beberapa katup ya. Ini disebut dengan katup 2/2. Ini adalah katup 3/2. Ini adalah 4/2 dan ini adalah 5/2. Nah, dari mana kita menyebut nama katup tersebut? Dari mana kita tahu nama katup ini 2/2? Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. Banyaknya terminal dan banyaknya posisi. Nah, banyaknya terminal menunjukkan arah panah di sini. Kamu perhatikan berapa garis atau tanda panah. Ini adalah menunjukkan bahwa dia ada terminalnya. Terminal bawah dan terminal atas. Kita fokuskan ke yang sebelah kanan. Untuk menentukan banyaknya terminal, kita fokus ke yang sebelah kanan. Kemudian satu lagi, banyaknya posisi atau jumlah kotak. Ini merupakan 2 kotak. Kalau yang di bawahnya ada 1, 2, 3, berarti ini 3 kotak. Nah, kalau kita perhatikan di nama katup yang di atas ini, rata-rata jumlah kotaknya ada 2. Makanya disebut per 2 semuanya di sini. Karena dia menggunakan 2 kotak semuanya. Kemudian untuk menentukan banyaknya terminalnya dari mana kita lihat? Dari isi kotak yang sebelah kanan. Coba perhatian yang paling sebelah kanan ini. Masing-masing ya, sebelah kanan. Terminalnya dari ujung dari arah aliran. Seperti ini. Ini kita mulai dari sini. Kalau yang di sini jumlah terminalnya ada 2. Yang mana yang 2 itu? Ini terminal 1, ini terminal 2. Maka karena terminalnya 2, kemudian kotaknya ada 2, maka disebut dia dengan 2/2 wave valve. Berarti katup 2/2. Paham ya? Kemudian untuk yang ini, berapa banyak terminalnya? Kita perhatikan yang kotak, isi kotak sebelah kanan. Kita perhatikan, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Berarti ada 3 terminal. Kemudian kotaknya ada berapa? Ada 2. Ada kotak 1 dan kotak 2. Berarti kita sebut ini adalah katup 3/2. Selanjutnya, di sini terminalnya ada berapa? Fokus ke dalam kotak yang sebelah kanan ya. Terminalnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 terminal di sini. Kemudian kotaknya ada berapa? Ada 2. Berarti bacaannya adalah 4/2. Paham ya cara menyebut katupnya? Baik, selanjutnya ini 5/2. Dari mana datang 5/2? Maka kita hitung sama-sama. Terminal yang di sebelah kanan, di kotak sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya ada berapa? 1, 2. Maka disebutlah dia dengan katup 5/2. Nah, begitulah cara menghitung menamakan kotak ya. Bagaimana cara menyebut nama katup pada pneumatik. Nah, seperti itu caranya. Kemudian dari terminal-terminal ini tentunya ada penomoran nanti. Di sini simbol ya, penamaan dan penomoran. Oke, selanjutnya maka dapat kita lihat penomoran lubang katup. Ya, coba kita perhatikan ini katup berapa tadi? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Kotaknya 2. Berarti ini adalah katup 3/2. Nah, di sini ada angka 1 atau P.
ada angka 3 atau R, ada angka 2 atau A. Tentunya masing-masing lubang katup ini ada namanya. Baik, kita lihat di sini, lubang tekanan ditandai dengan nomor 1 atau biasanya disimbolkan dengan huruf, yaitu huruf P, pressure ya. Kemudian lubang pembuangan ditandai dengan nomor 3 atau huruf biasanya ditandai dengan huruf R. Kemudian lubang pembuangan, kalau di atas lubang pembuangan, kalau misalnya satu lubang pembuangannya ditandai dengan nomor 3 atau R. Kalau dua lubang pembuangannya ditandai dengan angka 5 dan 3 atau huruf R dan S. Kalau keluarannya ditandai dengan angka 2 atau kalau huruf simbolnya adalah A. Kemudian kalau keluarannya ada 2 berarti ditandai dengan angka 2 dan 4. Simbol hurufnya B dan A. Nah, kalau yang seperti ini kita perhatikan berarti 1 ini adalah inputnya, masukannya, lubang tekanan ya, atau lubang masukan. Ini dia posisinya di sini. Kemudian yang nomor 3 ini sama halnya dengan ini tadi. Nomor 3 adalah pembuangan atau simbol hurufnya disimbolkan dengan huruf R. Kemudian simbol yang ini, terminal yang di sini berarti ini merupakan lubang keluaran. Ya, maka karena di angka 2 berarti dia adalah lubang keluaran, disimbolkan dengan huruf A pada katup 3/2 ini. Berarti dapat kita simpulkan pada katup 3/2 yang ini bahwa nomor 1-nya ini adalah inputnya. Ini nomor 2 ini adalah outputnya atau keluaran. Dan nomor 3 ini adalah pembuangannya. Baik, selanjutnya kita bahas yang sebelah kanan ini. Ini katup berapa ini? Coba kita lihat sama-sama, kita hitung kembali ya. Bagaimana cara menandakan katup berapa ini. Yang pertama kita hitung terminal sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 terminal di sini. Kotaknya ada berapa? Posisinya ada 2, berarti 5/2. Berarti ini adalah katup 5/2. Di mana ini adalah nomor 5, ini yang ada bulat-bulat ini menunjukkan nomornya ini ya. Berarti ini adalah nomor 5 atau R, disebut dengan apa nomor 5? Pembuangan di sini. Kemudian ada nomor 1 ini bagian tengah, 1 atau P, berarti ini adalah tekanan atau input ya. Pressure, tekanan angin masuk. Kemudian ini ada nomor 3 atau S, nomor 3 adalah pembuangan juga, berarti ada 2 pembuangannya. Nomor 3 dan nomor 5 ini adalah pembuangan. Kemudian selanjutnya ada nomor 4A. Nomor 4 adalah keluaran di sini ya, 4 atau A. Ini adalah keluaran juga. Jadi kalau misalnya keluarannya ada 2 disimbolkan dengan angka 2 dan 4. Atau kalau disimbolkan dengan huruf B dan A. Ini dia, A dan B. 2 dan 4. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya. Baik, ini adalah penamaan dan simbol katup pneumatik. Nah, untuk katup itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Yang kita pelajari hanya yang dasarnya saja. Bagaimana caranya kita menentukan katup. Kalau tadi katup 2/2 ya. Nah, tambahannya lagi pada pneumatik ada namanya NC dan NO. Apa itu NC dan NO? Kalau NC ini lubang keluarannya tertutup pada posisi normal tertutup. Tidak ada aliran yang keluar. Konfigurasinya NC. Nah, saya contohkan ya, ilustrasinya sebuah keran air. Kamu tahu keran air? Keran air itu kalau dibuka, airnya akan keluar. Betul ya? Keran air itu jika kita buka, maka airnya akan keluar. Maka posisinya ketika keran air itu kita buka, posisinya adalah NO. Ketika dia NO, airnya akan keluar. Ketika kita tutup, maka airnya tidak bisa keluar. Maka posisi tertutup itu kita sebut dengan NC. Nah, pada posisi normal terbuka ada aliran keluar. Nah, sama halnya dengan katup pneumatik ini, ketika dia terbuka, maka anginnya akan keluar. Jadi beda dengan kelistrikan ya. Kalau kelistrikan, kalau dia terbuka, tentu arusnya tidak mengalir, terputus dia kalau terbuka. Ya, justru halnya ketika dia NC, dia mengalir. Nah, kebalikan dari kelistrikan. Kalau untuk pneumatik, karena kita berhubungan dengan angin,
Nah, angin itu kalau dibuka ya, atau sama dengan air juga, air itu kalau kita buka kerannya baru dia mengalir. Nah, kalau kelistrikan kalau terbuka dia tidak mengalir, dia arusnya putus dia jadinya. Paham kira-kira ilustrasinya? Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana dia disebut dalam keadaan NO dan bagaimana dia disebut dengan dalam keadaan NC. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini disebut dengan gambarnya dalam keadaan NO atau NC ini. Ini disebut dengan dalam keadaan NC. Kenapa NC? Karena dia tertutup. Kita fokus melihatnya di bagian kotak sebelah kanan. Yang mana yang disebut tertutup? Kalau ada simbolnya seperti ini, seperti huruf T ini, ya ada dua huruf T, maka ini disebut dengan tertutup. Maka angin tidak mengalir. Posisinya angin tidak mengalir ke atas. Nah, sekarang posisinya sudah berubah seperti ini. Bagaimana dia berubah ketika ada sesuatu hal yang mendorongnya? Mungkin dari kiri, maka katup ini dia berubah. Ya, ketika dia mendapatkan tekanan, maka katup ini akan berubah, yang kiri ini akan menjadi sebelah kanan. Maka ini ya disebut dengan NO. Kenapa disebut dengan NO? Ini terbuka. Nggak ada yang menutup-nutupi di sini. Jadi anginnya leluasa masuk. Ya, anginnya bisa masuk kalau sudah seperti ini. Kita fokus membacanya di kotak sebelah kanan. Maka kalau dia sudah terbuka seperti ini, angin bisa masuk, maka ini disebut dengan 2/2 NO. Kalau yang di atas karena masih tertutup, yang sebelah kanannya kita perhatikan ini, kotak yang sebelah kanannya kita perhatikan, maka ini disebut dengan tertutup ya. Tertutup berarti NC, berarti 2/2 NC. Oke. Baik, kita lanjutkan. Di bawah ini ada namanya katup 3/2. Kita fokus lihatnya ke yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kanan ini 3/2 NO atau NC. Bagaimana kita menandainya NO atau NC-nya? Tentu kita perhatikan di ini. Ini masih tertutup. Karena ini angka 1. Angka 1 itu adalah input tadi ya, pressure-nya. Angka 1 itu adalah input, lubang terminal input ini tertutup. Jadi angin nggak bisa masuk. Maka ini disebut dengan NC. Berarti ini adalah katup 3/2 NC. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan kotak sebelah kanan ini, lubang input untuk masukkan angin tadi, sekarang nggak ada yang tertutup, sudah terbuka. Tanda panahnya sudah lurus saja. Ya, kalau tanda tertutup ini. Oke. Kemudian ini sudah berpindah. Berpindah dari kiri ke kanan. Maka ini disebut dengan NO, karena lubangnya sudah terbuka, artinya angin sudah bisa lewat di sini. Maka di sini disebut dengan katup 3/2 NO. Seperti itulah contoh pembacaan untuk katup-katup pneumatik. Baik ya, ini adalah katup berapa tadi? 4/2, 5/2, ini 3/3, ini 4/3, ini 5/3. Baik. Seperti itu kira-kira untuk pembacaan katup pneumatik. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah katup cek. Ini disebut tanpa pegas, ini dengan pegas. Ini katup tambahannya ya, disebut dengan katup atau OR ya. Shuttle valve. Lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan bertekanan. Kemudian ini adalah katup pembuang cepat atau disebut dengan quick exhaust valve. Jadi jika kita ingin keadaannya dipercepat, silinder kerjanya cepat, maka kita bisa menggunakan tambahan quick exhaust valve ini. Kemudian selanjutnya ada katup fungsi dan atau two pressure valve. Nah, ini simbol-simbol ini kamu harus pahami nih. Nanti akan keluar di ujian. Ini adalah katup dan ya, atau two pressure valve. Lubang keluaran hanya akan bertekanan bila udara bertekanan disuplai ke udara lubang masukan. Baik, selanjutnya ini adalah flow control valve. Apa fungsinya ini? Katup kontrol aliran. Flow control valve ini adalah aliran udara keluar dapat diatur dengan memutar pengaturnya. Jadi ini ada bentuk fisiknya nanti ini. Selanjutnya, katup cek dengan katup kontrol aliran. Ini disebut dengan one way flow control.
Jadi ini untuk memperlambat salah satu alirannya. Jadi katup kontrol aliran dengan arah aliran satu arah dan dapat diaturnya. Jadi ini untuk mengatur aliran satu arah. Disebut dengan one way flow control. Baik, selanjutnya ini adalah aktuasi metode penggeraknya. Ada ini untuk pengaktifannya ya. Metode pengaktifannya sama seperti tombol, bisa ditekan, push button ditekan atau diputar atau di ini pedal ya, pedal berarti dipijak kalau pedal kaki ya, di detent, ada detent switch. Nah, ini mekanikalnya spring, button, roller, idle roller, pneumatic, solenoid. Ini menggunakan kelistrikan nantinya. Yang kita bahas untuk semester ini hanya yang menggunakan pneumatik saja terlebih dahulu. Selanjutnya ini dia bentuk fisik yang sebenarnya, ini dia bentuk generalnya, kita punya di workshop ya. Ini juga kita punya di workshop, detent, ini push button, contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya ini adalah lever, kemudian ini pedal, nah, ini yang pakai pijak kaki tadi. Selanjutnya aktuasi lainnya ini berupa roller, ini adalah limit switch, ya, ini roller bentuknya hampir sama. Selanjutnya ini, baik, ini katup berapa tadi? Ini adalah katup. Nah, sekarang tugas kamu, ini ada katup 3/2 ya. Tugas kamu cari ini katup berapa, kemudian tentukan nomor-nomornya. Yang mana lubang masukan, yang mana lubang keluaran, yang mana lubang pembuangannya. Sama halnya dengan ini. Oke, itu untuk tugas ya. Selanjutnya ini juga tugasnya. Ini katupnya sudah ditunjukkan oleh nomor-nomornya. Kemudian kamu tentukan yang mana input, yang mana output. Ini bagian apa, ini apa. Nah, ini juga ya untuk tugas kamu buat di buku catatannya nanti. Ini juga, ini katup apa, nomornya apa saja, ini bagian-bagiannya jelaskan. Oke, ini juga tugasnya. Oke, nanti akan Ibu kirimkan di Classroom lebih jelasnya. Baik, ini tambahannya lagi. Oke, itu aja mungkin untuk penjelasan tentang katup pneumatik. Nanti tugasnya akan Ibu kirim di Classroom juga. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lewat grup WA atau Classroom. Atau japri Ibu langsung boleh ya. Untuk selanjutnya nanti silahkan Ananda cari atau Ananda install untuk software SIM-nya pneumatik ini di laptopnya masing-masing. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan hari ini. Tidak panjang lebar, semoga bisa dipahami penjelasan Ibu hari ini. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.